Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sahabat semuanya, ya kita umat Islam memang harus saling membantu sesama, harus saling tolong menolong, gotong royong dan lain sebagainya. Karena sejatinya umat Islam itu memang membutuhkan orang lain. Ya, maka dari itu kita harus selalu berbuat kebaikan ya, kepada sesama, terutama sesama umat Islam. Dan kita harus saling menolong, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Itu sahabat. Terus selanjutnya, sahabat, kita juga harus memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya melalui keberkahan sholawat. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, kita sebelum beraktivitas seperti biasanya kita bersolawat pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Serak suaranya sahabat, serak. Serak ya. Sekarang udah 2 tempat yang kita rupiah, lumayan. Ya lumayan energinya terkuras. Ya. Terus suaranya juga habis. Aduh. Ya semoga aja saya dan tim selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sahabat-sahabat juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, sedikit mengenai penyakit dari gangguan jin ya. Semoga saja kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam jenis penyakit, baik penyakit medis ataupun non medis. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan sambil berjalan ya, sambil dalam perjalanan, insya Allah kita menuju tempat ruqyah selanjutnya. Saya akan mengisi sedikit mengenai penyakit. Sebenarnya semua penyakit itu ada obatnya ya. Allah turunkan penyakit, Allah memberikan cobaan penyakit ya, itu pasti ada obatnya. Gak mungkin gak ada ya, pasti Allah turunkan obatnya, yaitu salah satunya adalah Al-Quran.
Al-Quran ini adalah mukjizat yang luar biasa, yang mana Al-Quran ini ucapan-ucapan Allah ya, yang diturunkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ini sebuah mukjizat Al-Quran ini luar biasa ya, untuk kita semua umat Islam, yang mana kalau kita selalu membacakan Al-Quran ya, kita selalu membacakan Al-Quran, insya Allah terhindar dari segala macam jenis penyakit, baik penyakit medis ataupun non medis. Itu sahabat. Nah baiklah sahabat, di dalam Al-Quran itu sendiri ya, Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Itu yang artinya ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai syifa. Syifa itu adalah obat. Insya Allah Al-Quran, kalau kita sering membaca Al-Quran ya, ayat-ayat itu dibacakan, insya Allah itu akan menjadi obat. Apalagi dibacakan secara langsung begitu ya. Kita saja yang mendengarkan MP3 Al-Quran ya, insya Allah itu akan berpengaruh terhadap otak kita. Terus kepada anak juga, kalau anak sering dilantunkan ataupun didengarkan ya, ayat-ayat suci Al-Quran ataupun MP3 Al-Quran ya, itu luar biasa ya, sangat berpengaruh terhadap otaknya ya. Itu insya Allah bisa mencerdaskan ya, apalagi seusia anak ya ataupun balita, ketika didengarkan ayat suci Al-Quran itu luar biasa pengaruhnya ke otak. Itu insya Allah menambahkan kecerdasan. Bahkan yang dewasa pun, orang-orang dewasa insya Allah itu akan menambah kecerdasan ya. Dosa-dosanya berguguran insya Allah. Itulah kehebatan Al-Quran ya. Sedikit kehebatan Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali ya, luar biasa, karena Al-Quran itu mukjizat ya. Untuk pengobatan bisa ya, untuk menenangkan hati bisa, luar biasa ya, sangat banyak sekali manfaatnya kalau kita membaca Al-Quran yang terhindar dari segala macam jenis gangguan jin dan lain sebagainya itu. Jadi kalau penyakit itu semuanya insya Allah ada obatnya, baik penyakit medis ataupun non medis ya. Nah kalau kita mempunyai penyakit medis ataupun non medis, itu pertama ya, kalau kita sering sakit ya, yang sakit itu di bagian perut misalkan, itu bisa dengan berpuasa ya, dengan berpuasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, puasa sunnah ya bisa. Terus kemudian ketika wajah kita gelap ya, kita laksanakan dengan sholat tahajud ya, dengan sholat tahajud ya, sholat malam ya tuh. Terus selanjutnya ketika hati kita sempit ya, biasanya kalau hati kita sempit itu luar biasa, emosi juga bisa ya, mengakibatkan emosi juga bisa. Itu kalau hati kita itu sempit, sering suuzon sama orang ya, itu bisa dengan membaca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran tuh sahabat. Terus selanjutnya ya, kalau kita susah bahagia, susah bersyukur ya, itu bisa dengan caranya, yaitu obatnya sholat dengan tepat waktu ya, sholat tepat waktu ya, tidak menunda-nunda tuh sahabat. Selanjutnya kalau kita sering emosi ya, itu dibiasakan untuk selalu berwudu ya, artinya menjaga wudu kita, kemudian perbanyak istighfar, insya Allah akan sembuh. Terus kemudian ketika kita sering gelisah ya, kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Karena apa? Karena ketika kita meminta, Allah itu senang ya, Allah itu senang diminta-mintai, senang ya. Artinya kita berdoa sama Allah, meminta sama Allah, Allah itu senang ya. Makanya di Al-Quran itu apa? Insya Allah akan memudahkan. Jika orang itu berdoa, insya Allah akan diijabah. Kita berdoa itu seperti kita mengayuh sepeda ya, terus insya Allah akan sampai dengan keinginan kita. Begitu sahabat ya, kita harus saling mendoakan, saling berdoa, mudah-mudahan yang sakit juga cepat disembuhkan begitu ya, saling mendoakan ya. Jangan saling mendoakan yang jelek-jelek, jangan ya, kita harus mendoakan kebaikan itu sahabat. Terus selanjutnya
ketika kita merasa kurang ya, ketika kita merasa kurang walaupun kita tidak punya apa-apa, kita harus rajin bersedekah ya sahabat. Rajin bersedekah, insya Allah menambah rezeki juga. Terus rajin bersyukur, insya Allah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat obat. Terus selanjutnya ketika kita tertekan ya, ketika kita tertekan, kita harus mengamalkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tertekan dalam hal apapun, insya Allah ya itulah obatnya. Obatnya itu dengan perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Itu artinya ya. Jadi itu sahabat ya, segala macam apapun penyakitnya, baik medis ataupun non medis ya, insya Allah bisa disembuhkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin itu saja sahabat, sedikit mengenai penyakit dan obatnya ya. Kebanyakan ketika kita gelisah, terus ketika kita kurang bersyukur, ketika kita banyak pikiran, emosional tinggi, terus hatinya sempit, nah itu gampang, bangsa jin itu masuknya gampang ke badan kita, aliran darah kita itu gampang. Maka dari itu yang sudah saya paparkan tadi obat-obatnya ya, mengenai ketika kita sering sakit kita puasa ya. Itu puasa itu insya Allah menggugurkan dosa kita juga ya, dari terhindar dari makanan-makanan yang subhat ya, itu insya Allah ya, dengan izin Allah ya. Intinya perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholawat, perbaiki sholat, insya Allah kita di dunia maupun di akhirat akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah dan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Yang akhirul kalam, apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Jangan lupa dukung channel kami Rajo Kumbang Official. Mudah-mudahan di channel dakwah kami mudah-mudahan berkembang ya, berbagi ilmu ya, sedikit-sedikit ya, masalah yang penting kita ikhlas untuk membantu sesama. Itu sahabat ya, akhirul kalam. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا تراها وحين من لا حول الله شاء له تراق سبح في كفي تراها يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم